kami dari kelompok 2 di Dinamika Populasi Ikan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaplikasian estimasi ukuran menggunakan metode CMRR dengan jenis scanable. Nah, apa aja sih yang akan kami bahas di sini? Kami akan membahas alat dan bahan yang digunakan, lalu penjelasan tentang metode scanable, lalu ada pengaplikasian dan pengujian metode scanable, dan yang terakhir ada perhitungan metode scanable. Nah, pasti kalian pada penasaran nih untuk ngeliat kayak gimana sih metode scanable itu digunakan dan bagaimana pengaplikasiannya. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video kelompok 2. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan pada kegiatan kali ini. Yang pertama adalah 500 butir kacang kedelai. Yang kedua adalah 2 gelas cup atau cup. Dan yang ketiga adalah kalkulator. Serta yang keempat adalah pulpen dan juga spidol permanen. Serta yang keenam adalah piring atau wadah. Dan yang ketujuh adalah penggaris. Serta yang terakhir adalah sheet serta 1 lembar kertas. Metode CMRR atau Catch, Marking, Release, and Recapture merupakan metode yang digunakan untuk menduga populasi ikan, di mana pengambilan dan penandaan sampel dilakukan lebih dari 2 kali. Nah, untuk mengestimasi populasi ikan menggunakan metode ini, ada beberapa data yang diperlukan, yaitu yang pertama, ada sampling contohnya sampling ke-1, sampling kedua, sampling ketiga, dan seterusnya. Lalu ada C, yaitu jumlah sampel yang terambil, R yaitu jumlah sampel yang terambil di sampling kedua yang bertanda. Lalu ada M yang didapatkan dari rumus MN sama dengan MN-1 plus CN-1 dikurangi RN-1. Lalu ada hasil perkalian dari M dan C, serta ada C dibagi entopi. Nah, untuk menghitung entopi digunakan rumus sigma M kali C per sigma R. Jika setelah dihitung ternyata hasil entopinya kurang dari 0,1, maka dilakukan perhitungan ulang, yaitu untuk mencari entopi kedua dengan rumus sigma M kali C per sigma R plus 1. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai metode CMRR. Setelah itu langkah yang pertama, kita kocok terlebih dahulu. Kemudian kita ambil secara acak, boleh dengan mata tertutup, dan kita taruh di wadah. Lalu setelah itu kita beri tanda dengan spidol, dihitung juga ya. 1 ditaruh di gelas cup yang kosong, 2, 3, 4, 24, 25, 26. Setelah itu kita tulis terlebih dahulu di sheet 26. Kemudian kita taruh lagi ke populasinya. Baik, setelah dilakukan pengambilan sampel dan pemberian marking, didapat sebanyak 26 sampel yang telah diberikan marking. Kemudian sampel tersebut kita masukkan ke dalam populasi. Kemudian setelah kita lakukan pengocokan pada populasi ini, kemudian kita ambil beberapa sampel secara acak. Kemudian kita lakukan penghitungan jumlah sampel yang terambil. Jumlah sampel yang terambil yang memiliki marking sebanyak 1, dan sisanya yang tidak memiliki marking kita berikan tanda juga dengan menggunakan spidol permanen. Oke, di sini kita akan mengambil sampel yang kedua. Yang pertama, sama seperti pengambilan sampel pertama, kita mengambil sampel untuk dimasukkan ke kolom catch atau penangkapan.
Ini merupakan sampel yang telah terambil, kemudian kita hitung jumlah sampel yang terambil adalah 10 buah. Kemudian setelah itu kita menandai sampel yang terambil. Kemudian sampel yang telah kita ambil ditandai, dikembalikan lagi ke populasi, dikocok lagi, dan dilakukan pengambilan secara acak. Di sini ada 8 sampel dengan sampel yang bertanda sebanyak 4 buah dan akan kita masukkan ke kolom R. Baik, di sini saya sudah mendapatkan datanya dari teman saya sebelumnya. Kemudian kita akan memasukkan data tersebut ke dalam sheet seperti ini. Dan kemudian dihitung menggunakan kalkulator saintifik. Untuk jumlah sampel yang terambil, kita isi di C. Dan untuk yang R adalah sampel yang terambil dan jika bertanda. Ini 0 karena pada saat sampling belum ada yang tertanda. Kemudian kita akan menjumlahkan keseluruhannya. Kemudian untuk M kali C ini dihitung dengan perkalian M dengan C. Adapun rumus untuk mencari MN dan contoh perhitungannya ialah sebagai berikut. Perhitungan M ini akan dilakukan oleh teman saya, misalkan 26 dikali 10. 260. Di sini 260. Di sini 0. Lakukan seluruhnya sampai ke bawah. Setelah selesai, kita akan menjumlahkan keseluruhannya. Ke sini. Baik, saya Fajriawan Muas. Selanjutnya itu kita setelah mendapatkan hasil sebelumnya itu kita memasukkan ke dalam rumus Snable. Nah, pada rumus Snable itu terdapat dua jenis dalam penentuan entopinya. Nah, rumus yang saya maksud itu adalah rumus untuk n di mana nilainya itu lebih dari 0,1 dan nilai n untuk nilai kurang dari 0,1. Nah, untuk nilai n yang lebih dari 0,1 itu menggunakan rumus jumlah dari M kali C per jumlah R. Nah, M kali C-nya itu kita hitung terlebih dahulu dengan cara ya, M dikali C. Nilai M dikali nilai C. Dapatkan hasil seperti ini. Lalu di total yaitu hasilnya 12.594. Lalu dibutuhkan nilai sigma R atau jumlah dari R. Yaitu kita jumlahkan semua nilai R. Didapatkan hasil 90. Nah, uji pertama itu dilakukan dengan menggunakan N yang lebih dari 0,1. Nah, lalu kita tinggal masukin aja tadi itu N sama dengan jumlah M kali C dibagi jumlah R. Nah, jumlah M kali C-nya itu 12.594 dibagi 90, didapatkan hasil 139,933, dibuatkan menjadi 140 karena ini merupakan jumlah individu, karena individu tidak mungkin berbentuk koma. Nah, setelah itu kita menghitung nilai C per N. Nah, nilai C per N itu adalah nilai C dibagi dengan nilai entropi yang ini. Nah, didapatkan hasil seperti ini, 0, sekian, 0,1 dan sekian. Nah, dari nilai yang ini bisa kita lihat nih, ternyata nilai itu lebih dari 0,1. Berarti kita tidak perlu mengujinya ke rumus yang kurang dari 0,1. Jadi cukup menggunakan rumus yang lebih dari 0,1. Sekian. Nah, begitu saja pemaparan dari kelompok kami, mulai dari alat bahan, prosedur sampling, hingga ke perhitungan dari metode Snable di CMRR. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.